Halo teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai jenis paragraf. Baiklah, tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk pada materi kita tentang jenis paragraf. Jenis paragraf dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah berdasarkan pola penalaran. Yang kedua itu adalah berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Dan yang terakhir itu adalah berdasarkan urutan. Baiklah, kita akan membahas jenis paragraf itu secara satu persatu. Baiklah, yang pertama itu kita akan membahas jenis paragraf berdasarkan pola penalaran. Dalam menuangkan gagasan dalam sebuah paragraf, kita harus memperhatikan pola penalaran. Berdasarkan pola penalaran itu, pengelompokan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama itu, paragraf dapat dibedakan atas 5 jenis. Yang pertama itu adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi sebagai memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. Jenis paragraf berdasarkan pola penalaran yang kedua itu adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama itu adalah diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Dan yang kedua itu adalah menarik sebuah simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Kata atau frasa yang biasa digunakan sebagai penumpu kalimat simpulan dalam paragraf induktif adalah jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dan dengan demikian. Itulah kata atau frasa yang biasa digunakan dalam paragraf induktif. Karena fungsinya sebagai penumpu kalimat dalam paragraf induktif, kata-kata atau frasa itu harus diletakkan di bagian awal kalimat dan harus diawali dengan huruf kapital. Karena fungsinya adalah sebagai konjungsi antar kalimat. Dan harus diikuti tanda baca koma.
Jenis yang ketiga itu adalah paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas yang berfungsi sebagai pengantar, kemudian diikuti oleh gagasan utama dan ditambahkan lagi dengan kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi yang terdapat dalam paragraf tersebut. Jenis paragraf berdasarkan pola penalaran yang keempat itu adalah paragraf deduktif, induktif atau campuran. Paragraf deduktif induktif atau yang biasa disebut dengan paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Artinya bahwa kalimat topik atau inti topik dalam sebuah paragraf itu bisa terdapat di bagian awal dan bisa juga terdapat di akhir paragraf. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum dan diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus yang berfungsi sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Biasanya gagasan utama pada akhir paragraf dikemas dengan kalimat topik yang agak berbeda dengan kemasan kalimat topik bagian yang pertama. Jenis paragraf yang terakhir itu adalah ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam ini tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya atau inti topiknya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Untuk dapat memahami gagasan utama paragraf ini, pembaca harus dapat menyimpulkan isi paragraf tersebut. Kita memperhatikan setiap kalimat dalam paragraf tersebut, kita dapat menyarikan isi dalam paragraf tersebut. Selanjutnya kita masuk ke jenis paragraf yang kedua, itu adalah berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan, jenis paragraf terdiri atas 5 jenis. Yang pertama itu adalah paragraf narasi atau kisahan. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan untuk menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik itu peristiwa yang bersifat kenyataan maupun peristiwa rekaan, atau pengalaman hidup seseorang berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa tersebut. Tujuan paragraf narasi adalah untuk memberitahukan kepada pembaca atau pendengar tentang sesuatu yang diketahui atau yang dialami oleh penulis supaya pembaca itu terkesan. Ciri utama paragraf narasi adalah adanya peristiwa atau kejadian, baik itu yang benar-benar terjadi atau dapat berupa sebuah imajinasi maupun gabungan keduanya yang dirangkai dalam kurun waktu.
dalam peristiwa tersebut, ada tokoh yang menghadapi suatu konflik. Konflik itulah yang dapat menambah daya tarik cerita bagi pembaca dan pendengar. Jadi, upaya yang dapat dilakukan oleh penulis agar menarik simpati atau perhatian pembaca yaitu: 1. Menyampaikan berita yang hangat, yang kedua itu menyampaikan anekdot, yang ketiga itu adalah memberikan latar belakang, suasana atau karakter dalam suatu paragraf, yang keempat itu adalah memberikan contoh konkret berkenaan dengan pokok pembicaraan. Yang kelima itu adalah mengawali karangan dengan suatu pernyataan yang tegas. Yang keenam itu adalah menyentak pembaca dengan suatu pernyataan yang tajam. Yang ketujuh itu adalah menyentak dengan perbandingan, analogi atau kesenjangan kontras. Upaya yang kedelapan itu adalah mengungkapkan isu-isu penting yang belum terungkap dalam sebuah paragraf. Dan yang terakhir itu adalah mengungkapkan peristiwa yang luar biasa. Jenis paragraf yang kedua itu adalah paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf isi inilah inti pokok pikiran penulis dikemukakan. Dalam paragraf isi ini, ada paragraf yang merupakan pengembang dari pokok pikiran dan ada pula yang berperan sebagai transisi atau peralihan gagasan. Paragraf pengembang berfungsi untuk menerangkan atau menguraikan gagasan pokok karangan. Paragraf pengembang ini berfungsi untuk satu, menguraikan, mendeskripsikan, membandingkan, menghubungkan, menjelaskan atau menerangkan pokok pikiran. Yang kedua itu adalah menolak atau mendukung konsep yang berupa alasan, argumentasi atau pembuktian, contoh, fakta atau rincian. Sedangkan paragraf peralihan merupakan paragraf penghubung yang terletak di antara dua paragraf utama. Berdasarkan tujuannya, paragraf narasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah narasi ekspositoris, yang kedua itu adalah narasi artistik, dan yang terakhir itu adalah narasi sugestif. Narasi ekspositoris adalah narasi yang berisi penyampai informasi secara tepat tentang suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan data yang sebenarnya, dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Sedangkan narasi artistik dan narasi sugestif sama-sama berfungsi untuk berusaha memberikan suatu maksud tertentu atau menyampaikan suatu amanat terselubung kepada pembaca atau pendengar, sehingga seolah-olah para pendengar dan pembaca itu dapat merasakan kejadian atau peristiwa tersebut. Berdasarkan sifat informasinya, narasi ada yang berupa fakta dan ada narasi yang berupa fiksi. Contoh narasi yang berisi fakta adalah biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman. Sedangkan contoh narasi yang berupa fiksi adalah novel, cerita pendek, cerita bersambung, dan cerita bergambar.
Baiklah, jenis yang kedua itu berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapannya adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan yang sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca tentang objek. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, atau semacamnya yang ingin disampaikan oleh penulis. Melalui pengesanan ini, pembaca seolah-olah berada di suatu tempat dan dapat melihat, mendengar, meraba, mencium, atau merasakan apa yang tertulis dalam paragraf tersebut. Paragraf deskripsi mempunyai beberapa pola pengembangan, yaitu 1. Pola deskripsi spasial. Yang kedua itu adalah pola deskripsi sudut pandang. Yang ketiga itu adalah pola deskripsi pengamatan atau observasi. Dan yang terakhir itu adalah pola deskripsi fokus. Pola deskripsi spasial merupakan suatu pola pengembangan paragraf yang menggambarkan objek yang berupa ruang, benda, atau tempat. Sedangkan pola deskripsi sudut pandang merupakan suatu pola sudut pandang yang didasarkan atas posisi penulis dalam menggambarkan suatu objek. Pola pengembangan sudut pandang ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang subjektif dan sudut pandang objektif. Sudut pandang subjektif adalah pola pengembangan paragraf deskripsi dengan cara menggambarkan objek sesuai dengan penafsiran yang disertai kesan atau opini dari penulis. Sedangkan sudut pandang objektif adalah pola pengembangan paragraf deskripsi dengan cara menggambarkan objek secara apa adanya tanpa disertai opini penulis. Pola pengembangan yang ketiga itu adalah pola deskripsi pengamatan atau observasi. Pola deskripsi pengamatan atau observasi adalah suatu pola paragraf yang dikembangkan dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan dideskripsikan. Pola pengembangan yang keempat itu adalah pola deskripsi fokus. Pola ini merupakan suatu pola paragraf yang dikembangkan dengan menonjolkan suatu bagian objek yang dideskripsikan. Perhatian pembaca atau pendengar hanya terfokus pada bagian objek yang dideskripsikan. Paragraf ini menggunakan pilihan kata atau kalimat yang tepat dan menarik perhatian kepada pembaca. Berikutnya, jenis paragraf berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan yang ketiga itu adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi
bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman seseorang. Adapun ciri-ciri paragraf eksposisi antara lain yaitu 1. Berusaha menjelaskan sesuatu. Yang kedua itu adalah gaya tulisan bersifat informatif. Yang ketiga adalah fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Dan yang terakhir itu adalah fakta dipakai sebagai alat untuk mengkonkretkan informasi. Dalam paragraf eksposisi dengan paragraf eksposisi dapat dikembangkan melalui klasifikasi, ilustrasi, perbandingan atau pertentangan, laporan, proses, atau definisi. Dalam pengembangan dengan klasifikasi, kalimat-kalimat penjelasnya merupakan bentuk pengelompokan dari gagasan utamanya. Sedangkan dalam paragraf eksposisi dengan ilustrasi, gagasan utama dijelaskan dengan kalimat-kalimat pengembang dalam bentuk ilustrasi. Penulis ingin memaparkan sesuatu dengan cara menyajikan gambaran umum atau khusus tentang sesuatu yang dianggap belum diketahui atau belum dipahami oleh pembaca. Paragraf eksposisi juga dapat dibuat dengan cara mempertentangkan sesuatu menjadi ide pokok dengan sesuatu yang lain. Paragraf eksposisi juga dapat disajikan dalam bentuk laporan. Dengan cara ini, penulis ingin menyampaikan informasi kepada pembaca tentang sesuatu secara objektif. Jenis paragraf yang keempat itu adalah paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasif bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuan penulis dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan suatu bukti dengan data dan fakta yang mendukung. Contoh paragraf persuasif yang sering kita temui adalah propaganda yang dilakukan oleh berbagai lembaga, badan, atau organisasi, serta iklan yang disampaikan dalam berbagai media untuk menarik perhatian konsumen dan mempromosikan suatu produk. Cara penulis untuk mengajak atau mengimbau pembaca adalah dengan menggunakan ungkapan persuasif. Misalnya itu adalah ayo atau mari.
Baiklah, jenis paragraf yang terakhir itu adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasaan. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai dengan penjelasan dan alasan yang kuat agar meyakinkan pembaca dan bisa mempengaruhinya. Dasar tulisan argumentasi adalah harus berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Fakta-fakta tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu bahan bacaan seperti buku, majalah, surat kabar, atau internet. Yang kedua itu adalah wawancara atau angket. Ketiga itu adalah penelitian atau pengamatan. Ketiga itu adalah penelitian atau pengamatan langsung melalui observasi. Paragraf argumentasi dapat dikembangkan dengan pola sebab akibat, yaitu menyampaikan terlebih dahulu sebab-sebabnya dan diakhiri dengan pernyataan sebagai akibat dari sebab tersebut. Dalam penggunaannya, pola sebab akibat dapat disajikan menjadi akibat sebab, yaitu menyampaikan terlebih dahulu akibatnya, kemudian dicari sebab-sebabnya. Kata penghubung antar kalimat yang dapat digunakan dalam paragraf ini antara lain oleh karena itu, dengan demikian, dan oleh sebab itu. Dalam paragraf argumentasi, suatu gagasan utama dijelaskan dengan kalimat pengembang yang berupa alasan. Dengan data atau bukti yang nyata, pernyataan dalam gagasan utama semakin kuat. Baiklah teman-teman sekalian, yang terakhir itu adalah jenis paragraf berdasarkan urutan. Berdasarkan urutannya, jenis paragraf dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah paragraf pembuka atau pengantar. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Paragraf ini berfungsi
untuk memberitahu latar belakang, masalah tujuan, dan anggapan dasar. Fungsi paragraf pengantar diantaranya yaitu 1. Menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah. Yang kedua itu adalah menarik minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang dan pentingnya pemecahan masalah. Yang ketiga itu adalah menyatakan tesis, yaitu ide sentral karangan yang akan dibahas. Dan fungsi yang terakhir itu adalah menyampaikan pendirian atau pernyataan maksud sebagai persiapan ke arah pendirian sampai dengan akhir karangan. Jenis paragraf berdasarkan urutan yang terakhir itu adalah paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuan penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf yang sebelumnya terkesan mendalam di dalam benak pembaca. Secara umum, fungsi paragraf penutup dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan itu sudah selesai. Yang kedua itu adalah paragraf ini mengingatkan atau menegaskan kembali kepada pembaca akan pentingnya suatu pokok pembahasan. Fungsi yang ketiga itu adalah paragraf ini berupaya untuk memuaskan pembaca agar mendapatkan pandangan yang baru. Dan fungsi yang terakhir itu adalah paragraf ini menjanjikan suatu kesimpulan. Untuk memberikan kesan yang kuat kepada pembaca, penulis dapat menutup karangan dengan 1. Menjelaskan kembali tesis atau ide pokok karangan dengan kata-kata lain. Yang kedua, meringkas atau merangkum gagasan-gagasan yang penting yang telah disampaikan. Yang ketiga itu adalah memberikan kesimpulan, saran, dan proyeksi di masa depan. Dan yang terakhir itu adalah memberikan pernyataan yang tegas dan kesan yang mendalam. Baiklah teman-teman sekalian, sampai di sinilah pemaparan saya mengenai jenis-jenis paragraf. Semoga apa yang telah saya jabarkan dalam materi kali ini dapat memberikan wawasan bagi teman-teman sekalian.